rintangan yang kita hadapin, cobaan yang kita hadapin, fitnah yang kita hadapin, kita akan tetap berdiri tegak, saudara, untuk memperjuangkan idealisme kita. Pertama, restorasi. Partai Nasdem bersatu berjuang. Partai Nasdem Bersatu berjuang. Partai Nasdem Menang. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan, sungguhlah saya berbesar hati. Saya mengikuti laporan apa yang telah diutarakan oleh Saudara Ketua DPW Perusahaan. Dalam hati saya menyatakan, terima kasih Tuhan. Saya memiliki kader partai di wilayah Jawa Barat ini yang bukan hanya akan menjadi kebanggaan Provinsi Jawa Barat, tapi juga akan menjadi kebanggaan bagi para kader lainnya dari seluruh persada tanah air. Secara jujur saya yakin dan percaya ketua-ketua kita dari wilayah Provinsi Kalimantan Barat maupun Sumatera Utara pasti dalam hatinya menyatakan ikut berbesar hati dan berbangga hati dengan langkah-langkah kegiatan aktivitas saudara-saudaranya di Provinsi Jawa Barat ini. Dan ini tentu sekali lagi saya pikir kita semuanya sepakat. Kita mensyukuri ini, kita berbesar hati, dan insya Allah seluruh langkah-langkah, strategi, aktivitas yang kita laksanakan untuk membawa program-program lanjutan yang terus-menerus dalam mempertemukan apa yang dikatakan Bung Saan tadi, momentum, kesempatan, dan kesiapan yang kita pertemukan. Saya pikir kita sedang berada dalam posisi seperti itu. Partai kita memang dilahirkan dan diniatkan sungguh-sungguh untuk memberikan sebuah suasana kebatinan yang baru dari keadaan perjalanan kehidupan kebangsaan kita yang telah memiliki pasang surutnya perjalanan kehidupan kebangsaan, di mana peran institusi partai politik telah menjadikan catatan tersendiri di hati masyarakat. Masyarakat kita sejujurnya mengharapkan kehadiran institusi partai politik jauh lebih berarti bisa dirasakan untuk mempercepat harapan dan cita-cita masyarakat sendiri, agar perjalanan kehidupan kita dari waktu ke waktu akan semakin mendekati tujuan-tujuan kemerdekaan kita. Masyarakat memahami bahwa dalam negeri yang menganut sistem demokrasi, institusi partai politik adalah merupakan sebuah institusi yang amat memiliki posisi yang super strategik. Begitu strategiknya arti keberadaan institusi partai politik ini, hingga melalui partai politiklah konstitusi memberikan hak sepenuhnya partai politik untuk memilih presiden, wakil presiden, gubernur serta wakil. Demikian juga bupati, wali kota, membuat undang-undang, tentu juga merubah undang-undang.
undang-undang. Mengangkat lembaga-lembaga dan sebagainya. Ini adalah posisi dan peran strategis yang dimiliki oleh partai politik. Hak-hak lainnya jelas kita tidak bisa menafikan. Ada hak-hak protokoler yang dimiliki oleh institusi partai politik dengan kelembagaan yang ada. Tapi di sisi lain, tentu sama halnya dengan seluruh warga negara bangsa, kita tentu sepakat harus ada keseimbangan antara hak-hak yang kita miliki dengan kewajiban yang harus kita jalankan. Nah, di dalam hal inilah Nasdem dilahirkan sebagai sebuah koreksi terhadap perjalanan keberadaan institusi partai-partai politik yang sudah ada di negeri ini. Maka pembobotan idealisme, spirit dan semangat atas dasar korektivitas tadi itu harus bisa mampu terimplementasikan sedemikian rupa dari waktu ke waktu. Itulah kenapa kita menempatkan tema utama misi besar perjuangan partai ini untuk membawa gerakan perubahan restorasi Indonesia. Ini adalah untuk mengingatkan kita semuanya bahwasanya kita bisa berbuat jauh lebih baik sebagai institusi partai politik kalau kita menempatkan sebuah komitmen yang mengikat arti keberadaan kita sebagai kader-kader yang bergerak dalam institusi partai politik ini. Komitmen kita adalah untuk tetap menjalankan aktivitas kegiatan keberadaan kita dalam institusi partai politik ini dalam semangat dan nilai profesionalisme yang berjalan seiring dengan nilai-nilai moralitas. Maka saudara harus bisa memahami arti keberadaan saudara sebagai kader partai ini. Partai ini sungguh-sungguh mengharapkan arti keberadaan saudara sebagai kadernya untuk tidak hanya berhenti kepada memperjuangkan kepentingan diri pribadi saudara dan keluarga saudara, tapi partai ini sungguh-sungguh menaruh harapan yang besar sekali kepada diri saudara, memperjuangkan kepentingan diri pribadi saudara boleh dan itu sewajarnya, tapi tidak berhenti di sana. Berlanjut kepada kepentingan keluarga saudara, teman-teman, kerabat saudara, boleh, benar, tapi tidak berhenti di sana. Tapi partai mengharapkan diri pribadi, keluarga, kerabat, tapi bermuara pada kepentingan yang lebih besar, bangsa dan negara ini. Ini harapan partai ini. Maka ketika kita memperjuangkan political gagasan yang kita perlu perjuangkan, kita pasti akan berhadapan dengan berbagai rintangan. Kita pasti berhadapan dengan berbagai cobaan demi cobaan. Belum tentu niat baik akan berbalas dengan sambutan baik.
belum tentu apa yang kita yakinkan pada diri kita. Untuk memberikan perjuangan, mengedepankan dan tetap menjaga roh, spirit dan idealisme kita, akan mendapat respon yang baik juga. Sejujurnya, kita ingin memadukan dari waktu ke waktu bahwasanya idealisme yang kita perjuangkan bukanlah idealisme yang berpijak di awang-awang. Kita memperjuangkan idealisme kita, tapi dengan berpijak pada realisme sendiri. Itulah Nasdem, saudaraku semuanya. Maka dari situ kita melihat, ketika ada gelombang pasang dan surut, rintangan yang kita hadapin, cobaan yang kita hadapin, fitnah yang kita hadapin, kita akan tetap berdiri tegak, saudara, untuk memperjuangkan idealisme kita. Kita ingin kemajuan demi kemajuan bisa dicapai dari perjalanan yang sedang kita jalankan dalam kehidupan kebangsaan kita ini. Kita memahami bahwasanya memperjuangkan sesuatu cita-cita yang jauh lebih berarti untuk kepentingan bukan hanya situasi kekinian, bukan hanya kepentingan pada saat sekarang, tapi juga kepentingan masa depan anak cucu kita, untuk bergulat menjalankan kehidupannya di hari esok setelah kita tiada. Haruslah kita berikan tempat yang jauh lebih kita prioritaskan daripada hanya kepentingan sesaat untuk kenikmatan yang apa yang kita bisa nikmatin pada saat ini. Nasdem saya ajak untuk berpikir tegak lurus dengan strategi pemikiran hari ini adalah untuk persiapan kita pada hari esok dan masa depan kita yang jauh ke depan untuk kejayaan bangsa dan negara. Maka saudaraku, dalam beberapa hari kita telah mendengarkan peristiwa yang memberikan rasa kedukaan di dalam diri hati kita. Sekretaris Jenderal kita mendapatkan musibah. Untuk dan atas nama seluruh keluarga besar Partai Nasdem, tentu kita merasa berduka. Ada empati yang besar di diri kita. Kita menghargai proses penegakan hukum. Tetapi saya telah menegaskan, kita juga menuntut transparansi atas penegakan hukum itu sendiri. Kita sayang, kita cinta pada negeri ini. Kita ingin menempatkan upaya penegakan hukum adalah suatu yang harus kita support sedemikian rupa. Tapi tidak ada kalah pentingnya juga untuk memberikan tetap ruang, tempat atas dasar azas praduga tidak bersalah. Ini negara hukum. Ada satu proses yang sedang kita lalui. Seseorang ditersangkakan, kemudian dia akan berhadapan dengan lembaga peradilan. Kita mendoakan agar kasus ini bisa memberikan referensi yang berarti bagi kita sebagai satu pengalaman pahit. Kalau memang bersalah, kita harus akui itu bersalah. Tapi kalau tidak bersalah, atau salah satu tapi dibilang sejuta, kita harus perbaiki itu. Sekali lagi saya katakan, kalau itu bersalah, kita harus katakan tanpa perlu bermalu hati. Akui itu adalah kesalahan. Tetapi juga kalau itu bersalah, satu jari dan dikatakan itu 10 jari,
Kita harus perbaiki itu, saudara. Ini penting, saudara ketahui. Bahwasanya kita komunitas daripada institusi partai politik. Seperti apa yang saya katakan, Nasdem tetap ingin mengelola perjalanan partai ini dengan mengedepankan nilai profesionalisme dan moralitas. Kita tidak pernah lelah dan berhenti. Apapun cobaan, apapun rintangan, satu hal yang pasti, niat baik yang ada ini harus terus-menerus bagaikan api yang tidak pernah kunjung padam di diri kita sebagai kader-kader Partai Nasdem. Saudaraku, pemilu 2024 tinggal berapa bulan yang akan datang. Bung Saan tadi sudah menyatakan Jawa Barat harus bisa memberikan sesuatu, pembuktian. Seluruh upaya kerja-kerja partai secara berkelanjutan telah dijalankan dari sejak selesainya pemilu 2019 yang lalu. Saya mengikuti itu dan saya nyatakan apresiasi penghormatan saya pada seluruh kinerja saudara dari DPD. Saya mempunyai harapan secara nasional perolehan suara Nasdem jauh akan lebih besar dan signifikan dibandingkan dengan pemilu tahun 2019 yang telah kita lalui. Dari tahapan pemilu yang pertama, saudara sudah mengikuti itu dan memahami itu. Kita langsung masuk dalam parlemen. Kita memperoleh 36 kursi. Tahapan kedua ada peningkatan. Dari 36 kursi kita memperoleh 59 kursi. 2024 ini Bapilu DPP Partai Nasdem mentargetkan kepada kita semuanya. Dari 59 ini, insya Allah harus melampaui 100 kursi. Saya mempunyai optimisme untuk ini, saudaraku. Karena apa? Karena kita sungguh-sungguh selalu menempatkan pengalaman sebagai guru yang paling harus kita jadikan pegangan. Pengalaman pemilu yang pertama itu adalah guru yang paling baik. Tahapan kedua pemilu 2019 yang lalu kita juga mengambil pengalaman tambahan. Nah, itulah yang kita jadikan kesiapan dalam menghadapi pemilu 2024 yang akan datang. Tapi satu hal yang saya harus tekankan pada saudara semuanya, keberhasilan tidak akan datang kepada diri kita kalau kita tidak datang untuk memperjuangkannya dan merebutkan. Tidak ada itu akan datang dengan tiba-tiba. Maka semangat yang ada pada diri saudara sebagai kader Partai Nasdem, khususnya para calon-calon anggota legislatif Partai Nasdem, adalah semangat bagaikan api yang tak pernah kunjung padam. Itulah semangat saudara, militansi yang harus ada pada diri saudara, memberikan seluruh perjuangan yang saudara jalankan secara totalitas. Dengan spirit dan semangat yang berjuang dan jiwa yang penuh dengan militansi yang seperti ini. Kalaupun saudara belum berhasil, itu adalah merupakan sebuah sumbangsi
yang telah saudara berikan secara nyata untuk keberhasilan kawan-kawan saudara semuanya, saudara-saudara semuanya, saudaranya saudara di dalam Partai Nasdem ini untuk membawa misi besar kita sebagai anggota dewan. Itulah spirit kita bersama. Hal yang lain yang tidak kalah pentingnya adalah kita sesama anggota keluarga besar partai ini harus mulai dengan semangat dan sikap. Pertempuran bukan di antara kita, tapi pertempuran berhadapan dengan mereka yang berada dan berkompetisi dengan kita di luar kita. Itu dia. Kewajiban kita adalah saling membesarkan hati, saling membesarkan hati di antara kita. Dan itulah Nasdem yang sejati, saudara semuanya. Berikan semangat kepada semua di antara kita. Besarkan hati di antara kita satu sama lain. Dan saya amat menghargai pola pikir, pola sikap yang saudara berikan dengan sikap seperti itu. Itu modal besar kita, saudaraku semuanya. Insya Allah, saudara, setelah melalui program kemah restorasi, bakal calon legislatif yang saudara ikutin untuk angkatan ketiga kali ini di tempat ini, saudara akan mendapatkan spirit baru, semangat baru untuk memperjuangkan perjuangan saudara. Dan dengan ini saya nyatakan sekali lagi hormat dan terima kasih saya, penghargaan saya kepada Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Provinsi Jawa Barat. Sekaligus dengan ini saya nyatakan kemah restorasi, sekolah kemah restorasi, anggota atau bakal calon anggota legislatif untuk angkatan ketiga saya nyatakan dibuka. Ketua Umum mohon berkenan sebentar untuk berada tetap di atas panggung. Kami mengundang Ketua DPW Partai Nasdem Jawa Barat, Kakak Saan, Kakak Sekbil, Kakak Rahmat, juga ada Ketua Dewan Pakar Partai Nasdem Jawa Barat untuk berada di panggung. Kakak Sabil, Bendahara DPW, silakan. Izin Ketua Umum untuk menekan simbol bersama-sama. Baik. Silakan untuk memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, gelombang 3 sekolah calon legislatif dan kemah restorasi dibuka, dimulai. Baik, terima kasih Ketua Umum. Ketua DPW silakan. Baik, terima kasih sekali lagi Ketua Umum. Ya, silahkan untuk, tapi mohon juga sejenak untuk di bawah nanti kita akan dokumentasikan. Berkenan sesi foto untuk sesi foto sejenak. Kakak-kakak boleh berikan semangat sekali lagi. Kita akan berdiri dan kita akan dokumentasikan gelombang ketiga kemah restorasi dan sekolah calon legislatif Partai Nasdem Jawa Barat. Boleh kakak Ketua Umum untuk sejenak berdiri. Kita akan dokumentasikan dulu. Kakak-kakak dokumentasi silakan untuk di depan. Dan untuk kebersamaan kita selama 4 hari 3 malam, Kebon Pinus Cikole, Jabar 5 dan Jabar 11. Salam restorasi. Partai Nasdem. Bersatu, berjuang. Partai Nasdem. Bersatu, berjuang. Partai Nasdem. Menang, menang, menang. Bakal calon legislatif Partai Nasdem Jawa Barat. Terima kasih Ketua Umum dan terima kasih juga kakak-kakak semua. Kita sambut
persiapan untuk menghangatkan badan kita dan juga suara kita.